Albert Einstein, siapa yang tak kenal dengan beliau? Dia lahir di Jerman tanggal 14 Maret tahun 1879. Albert Einstein adalah seorang ahli fisika dan filsuf sains yang berhasil mengembangkan teori relativitas khusus dan umum untuk memetakan struktur skala besar alam semesta. Albert Einstein kelahiran secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Ia juga dikenal atas pengembangan teori relativitas, tetapi ia juga membuat kontribusi penting terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Albert Einstein ternyata mempunyai agama Yahudi yang taat. Beliau meninggal tanggal 18 April tahun 1955 di New Jersey, Amerika. Bahkan, seluruh dunia telah mengakui kecerdasan beliau. Fisikawan jenius dan salah satu ilmuwan tersebut sepanjang masa sejarah. Namun, dia membenci gerakan Zionis yang mendirikan negara Israel sebagai proyek. Ketika perang Israel-Hamas berkecamuk dalam 42 hari terakhir ini, surat Einstein yang memprediksikan kehancuran negara Israel kembali menjadi bahan perbincangan publik. Surat itu yang hanya berisi sekitar 50 kata, berisi refleksi tentang nasib akhir negara Israel, ketika dia diminta membantu mengumpulkan dana untuk apa yang dia sebut sel-sel teroris partai berkuasa Israel kala itu. 10 tahun sebelum negara Israel mendeklarasikan pendirian pada tahun 1948 di atas tanah yang dicuri dari rakyat Palestina, Einstein belak-belakan bahwa pembentukan negara Israel bertentangan dengan sifat esensial Yudaisme. Herut adalah partai nasionalis sayap kanan yang kemudian menjadi partai Likud yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu, PM Israel sekarang ini. Sebagai pemimpin kelompok teroris Zionis, Irgun yang memisahkan diri dari organisasi para militer Yahudi yang lebih besar. Haganah Begin dicari karena melakukan aktivitas teroris terhadap otoritas mandat Inggris. Bahkan ketika dia menjadi Perdana Menteri Israel tahun 1997 sampai 1983, dia tidak pernah berani mengunjungi Inggris, di mana dia masih masuk dalam daftar orang yang paling dicari. Kekerasan yang terjadi menjelang lahirnya negara Israel lah yang membuat Einstein muak, dan tentu saja hal inilah yang paling terlintas dalam benaknya ketika dia menolak tawaran untuk menjadi presiden Israel. Dari sini kita bisa membaca, walaupun beliau seorang Yahudi, tetapi pada gerakan yang diambil ia paling membenci aksi sebuah terorisme. Tawaran ini diberikan kepadanya pada tahun 1952 oleh Perdana Menteri pendiri negara bagian tersebut, David Ben-Gurion. Meskipun penolakannya sopan, Einstein yakin peran tersebut akan bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang pasifis, dan fakta bahwa dia harus pindah ke Timur Tengah dari rumahnya di Princeton, New Jersey, tempat dia menetap sebagai pengungsi di Jerman. Ada yang mengatakan bahwa Einstein pernah ditawari oleh seorang sufi kala itu, tetapi belum jelas identitas sufi tersebut yang sempat menawari Einstein untuk memeluk agama Islam. Penawaran tersebut diakui ketika ia menetap sementara di wilayah Jazirah Arab kala itu. Namun, Albert Einstein rupanya masih bersikukuh pada pendirian memeluk agama Yahudi yang taat. Kemudian, nyatanya, pemindahan tugas di Jazirah Arab oleh Einstein tidak berlanjut lama. Akhirnya, ia dipindahkan lagi ke Amerika untuk beberapa waktu. Kemudian, pada masa pemerintahan Adolf Hitler akhirnya menjadi warga negara Amerika Serikat. Einstein tidak memerlukan pelajaran apapun tentang seperti apa fasisme. Fisikawan jenius ini didukung oleh beberapa intelektual Yahudi terkenal lainnya, sudah menemukan kekurangan dan garis kesalahan pada tahun 1946 ketika dia berpidato di depan Komite Penyelidikan Anglo-Amerika mengenai isu Palestina. Dia tidak mengerti mengapa negara Israel dibutuhkan. Saya yakin itu buruk, kata Einstein. Dikutip dari Profesor Muhammad Musab Ibnu Katsir dari Universitas Al-Najah University menyampaikan, jika dahulu Einstein benar menginjak di tanah Jazirah Arab untuk waktu 3 tahun saja,
mungkin ia adalah seseorang yang berpengaruh akan peran penting atas keadaan Palestina saat ini. Walaupun ia seorang Yahudi, nyatanya ia menyeru akan perdamaian dan mungkin saja ia bisa menata sebuah organisasi yang tertata rapi. Mungkin tidak akan seperti ini imbuhnya. Einstein bisa dibilang ia mempunyai otak yang cerdas. Kecerdasannya melebihi akal manusia. Mungkin setidaknya ia bisa memprediksi sebuah keadaan dalam kurun waktu ke depan. 2 tahun kemudian pada tahun 1948, dia dan sejumlah akademisi Yahudi mengirimkan surat ke New York Times untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Israel yang bernama Menachem Begin ke Amerika Serikat. Dalam surat yang terdokumentasi dengan baik, mereka mengecam Partai Herut Kebebasan pimpinan Menachem Begin dan menyamakannya dengan partai politik yang organisasi metode filosofi politik dan daya tarik sosialnya sangat mirip dengan partai Nazi dan fasis. Sebulan kemudian, Inggris mengakhiri kekuasaan mandat mereka di Palestina dan Israel pun terbentuk. Legitimasi yang diklaim oleh para pendirinya adalah resolusi pemisahan PBB pada bulan November tahun 1947 yang mengusulkan agar Palestina dibagi menjadi 2 negara, 1 negara Yahudi dan 1 negara Arab, dengan Yerusalem dikelola secara independen oleh kedua pihak. Surat Einstein dan ramalan kehancuran Israel. Surat fenomenal Einstein ditujukan kepada Shepard Rifkin, Direktur Eksekutif American Friends of the Fighter of the Freedom of Israel, yang berbasis di New York. Kelompok itu awalnya diluncurkan untuk mempromosikan ide-ide anti-Inggris dari Strike Gang dan mengumpulkan uang di Amerika untuk membeli senjata guna mengusir Inggris keluar dari Palestina. Meskipun singkat, hanya 50 kata, pesan surat Einstein mencakup peringatannya tentang bencana terakhir yang dihadapi Palestina di tangan kelompok teror Zionis. Surat khusus ini ditulis kurang dari 24 jam setelah berita mengenai pembantaian Deir Yassin di Yerusalem Barat pada bulan April tahun 1948 disalin. Dan ternyata itu benar. Sekitar 120 teroris dari Irgun pimpinan Begin dan Strike Gang dipimpin oleh teroris lain yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel, Yitzhak Shamir, memasuki desa Palestina dan membantai antara 100 dan 250 pria, wanita, dan anak-anak. Beberapa meninggal karena tembakan, yang lain karena granat tangan yang dilemparkan ke rumah mereka. Orang lain yang tinggal di desa yang damai itu dibunuh setelah dibawa dalam parade yang mengerikan melalui Yerusalem Barat. Ada juga laporan pemerkosaan, penyiksaan, dan mutilasi. Adapun surat yang ditulis Albert Einstein seperti demikian. Yang terhormat, ketika bencana nyata dan terakhir menimpa kita di Palestina, pihak pertama yang bertanggung jawab adalah Inggris dan pihak kedua adalah organisasi teroris yang dibangun dari pihak kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun dikaitkan dengan orang-orang yang menyesatkan dan kriminal itu. Itulah isi surat dari Einstein yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Surat itu seperti ramalan yang memang bisa dibuktikan akan situasi saat ini. Tapi sayang, adakah seseorang seperti Einstein dalam abad sekarang? Siapapun itu, kami berharap bisa menjadikan antara bangsa Yahudi dan umat Muslim di Palestina bisa berujung damai tanpa adanya korban yang berjatuhan lagi. Dan kami pun tidak tahu seperti apa dan kapan konflik antara Israel dan Palestina bisa selesai. Wallahu a'lam bishawab.